Tren anak muda zaman sekarang olahraga dan diet, bener nggak? Saking trennya banyak orang ngikutin olahraga setiap hari dan ngatur pola makan segala macam untuk diet. Tapi mereka suka lupa gitu ya, ternyata diet mereka ada beberapa hal yang kurang tepat. Sampai akhirnya mereka lemes, sakit ya, dan untuk diet ingin sehat alhasil malah rehat berhari-hari gitu. Nah, hari ini kita akan bahas seputar diet barengan dengan ahli gizi Gede Eka Subiarta SSTRD atau disapa dengan Blisobi ya. Iya, betul sekali. Selamat berjumpa kembali. Lama ya nggak ngobrol ya? Terakhir tahun berapa itu ya? 2018 kalau nggak salah. Ya kan? Lumayan. Lumayan. Itu awal-awal interview orang sih zaman itu. Dan bahas diet juga. Betul. Sekarang sehat? Astungkara sehat selalu. Sehat selalu. Dietnya sekarang? Iya, diet. Tapi dietnya beda. Kemarin saya sempat diet intermittent fasting sih, cuman nggak lama. Kalau beli Eka dietnya apa? Kalau dari ahli gizi tentunya dietnya yang sehat seimbang dong. Sehat seimbang. Karena kalau kita ngomong diet itu sebenarnya sederhana. Cuma dibikin ribet. Karena penamaan diet kan macam-macam. Jadi kalau beli Eka memang pola dietnya tanpa nama buat sendiri tuh gimana? Dalam artian ngatur sendiri aja gitu. Kita sebenarnya ngatur sendiri. Kita ngatur diet tentunya dengan porsi yang seimbang. Tidak mendewakan salah satu jenis makanan. Yang kebanyakan sekarang kan seperti itu. Ya. Yang kebanyakan sekarang mendewakan salah satu jenis makanan. Padahal makanan itu enggak ada yang ini yang paling baik, ini yang enggak buruk. Sebenarnya mendewakan jenis makanan. Contohnya gimana? Saya hanya konsumsi protein sama lemak. Karbonya saya tekan biar minimal. Itu misalnya. Itu kan mendewakan dia. Pilih-pilih sebenarnya kalau porsi diet yang bagus, kita bagi porsi di piring makan yang kita pakai. Jadi itu yang paling simpel. Diseimbangkan semua lah ya. Jadi nutrisinya masuk semua setiap hari. Tapi sebelum ke sana nih Bri Eka, kan kita juga harus tahu ya sebenarnya nih anak-anak muda selama melakukan proses diet sebenarnya sejauh ini ya sebagai seorang ahli gizi gitu, melihat anak muda diet itu seperti apa sekarang? Kalau kita ngomong anak muda, masih muda dong. Masih muda dong. Sebenarnya ini pola diet yang sekarang kebanyakan dia itu kurang sabar. Iya. Kadang saya mau diet tapi target seminggu turun sekian kilo. Lemes jadinya. Seperti bilang tadi, lemes terus pola dietnya nggak ada efek, nggak ngaruh kemana-mana. Karena mungkin jangka waktu sekian hari nggak ada efek, udah hantam promo lagi, ya sama dengan nggak sia-sia intinya. Iya, sia-sia intinya. Karena kalau kita ngomong diet, itu sebenarnya yang penting rutinitas dan kontinuitas. Ya betul sekali. Itu yang penting. Bukan, aduh saya mau diet nih, dietnya 3 hari. Besoknya ngumpul nongkrong sama teman, udah masuk lagi semua. Ya sama dengan. Cuma gini ya, zaman sekarang anak-anak pada ikutin tren ya. Jadi orang misalnya ada tren apa gitu, tren diet, misalnya tren diet yang lagi happening. Kemarin sempet sih saya dengar ya, itu intermittent fasting. Jadi saya selaku anak muda nih kayak pengen deh kayak bisa ngelakuinnya gitu ya. Bisa nih kayak ngelakuinnya cuma 8 jam makan, kemudian sisanya puasa gitu. Bisa apalagi sisanya kan tidur kan. Aku pikir bisa, ternyata banyak hal yang terjadi gitu. Kayak tiba-tiba sebelum puasa lemes dan lain sebagainya. Nah, pastinya kalau orang diet kan lihat tuh ya, Bli Eka, lihat gimana prosedurnya segala macem. Jadi nggak salah dong kalau misalnya anak muda suka salah gitu dietnya kan. Ini lagi satu. Kita di internet nyari apa aja dapat. Iya benar. Dari A sampai Z kita cari dapat. Cuma kadang kita tidak tahu latar belakang artikelnya. Kondisi tiap metabolisme tiap orang kan beda-beda. Mungkin dia dengan diet seperti itu bisa masuk, tapi buat yang badan beda lagi.
kalau diet yang sehat dan menyenangkan, sebenarnya kembali saya tekankan berulang kali dietnya seimbang. Seimbang. Nah, Oke. Mungkin enggak bohong deh. Sekali waktu kita pingin apa? Saya pingin makan gulai bakar gitu misalnya. Itu sering banget. Sering banget pengen gitu. Pingin makan gulai bakar. Terus gimana caranya saya sedang diet? Mindset sama ini nggak balance. Iya benar. Nanti ujung-ujungnya dietnya gagal. Nyalahin, aduh ini pola dietnya nggak bagus. Nih nggak bagus. Padahal gak nyaman. Padahal ritmenya kita sendiri yang salah. Belum siap badannya. Belum siap. Gitu. Oke. Sama halnya seperti ini. Efek makanan kita tidak bisa lihat dalam hitungan bulan. Kita efek makanan bisa kelihatan 5-10 tahun dia. Wow, lama ya? Lama. Makanya boleh simpelnya, gimana pun kondisi kita, apapun yang kita keluhkan sebenarnya efek dari pola kita dulu. Nah, mungkin, kalau kita pun masih muda, kita masih muda dong. Masih muda. Siapa yang mikir kita nggak muda sih? Kita kan masih muda banget. Masih muda. Umur masih muda, metabolisme masih bagus. Kadang kita menyepelekan pola makan. Iya sih, kalau udah kerja sibuk, udah. Aduh, tanggung nih lagi dikit. Benar. Kebiasaan yang seperti itu nanti kelihatan. Kepala 4 umur kita, kepala 5 umur kita baru kelihatan. Pola kita yang sekarang. Makanya hati-hati. Boleh. Banyak anak muda, Pak, saya diet nih. Saya diet A, saya diet B. Seminggu saya 10 kilo. Oh, iya silakan. Tapi nanti kelihatan. Kedepannya kelihatan, maksudnya lebih ke kesehatannya ya, iya. Lebih ke apa yang diserang di organ-organ tubuh gitu ya. Nanti kita kelihatan di sana, terutama lambung yang notabene harus ada makanan. Ginjal juga. Iya. Lambung ataupun organ tubuh di dalam sebenarnya perlu semua suplai vitamin sama mineral. Jadinya kita tidak boleh, berulang kali yang tekankan, jangan mendewakan salah satu jenis makanan. Sah-sah saja, misalnya dia sendiri mungkin, aduh saya pingin sate kambing nih. Oh, kenapa tidak? Itu makanan enak. Tapi kita balas dendam dong. Besoknya jangan ini lagi muncul. Pakai porsi yang lain. Oh, saya masuk nih buah dan sayur. Jadinya kan balance. Iya. Makanan itu enak semua. Tapi kadang kita remnya yang kita belum bisa. Itu belum bisa. Ada yang memang suka diet, memanfaatkan dia yang gak suka sayur kadang-kadang. Kalau gitu gimana Blieka? Kalau dia nggak suka sayur, apa yang bisa menggantikan sayur itu sebenarnya? Komposisi makanan tidak bisa sebenarnya digantikan oleh komponen lain. Tubuh ini perlu karbohidrat, protein, lemak, dan suplai vitamin mineral yang ini perlu. Nah, sekarang kita ngomong tidak suka sayur. Nah, ini beda tipis dengan alergi. Kalau alergi oke lah, kita beda tipis ya. Alergi langsung nyerang ya, impactnya ya. Kalau tidak suka itu sebenarnya karena niatnya memang tidak bisa makan sayur. Jadi nggak dimakan. Jadi tidak dimakan. Karena mungkin efeknya, aduh saya makan sayur ini tidak begini. Belum makan pun mindset kita udah main. Iya. Kembali misalnya saya mau makan salad, oke sah-sah saja silakan. Atur porsinya, saya makan pingin sayur apa itu sah-sah saja. Kalau ada alergi baru kita mungkin ada sedikit step untuk perubahan dietnya, tapi dengan catatan tetap porsinya harus bagus. Oke, intinya harus ada sayur juga ya. Iya, dipilih sayur mana yang cocok buat tubuh gitu. Sayur sama buah banyak vitamin mineral. Ini harus masuk. Harus masuk. Biarpun mikro dia. Ini bukan saya pribadi ya yang nggak suka sayur ya. Teman rekan kerja ada yang nggak suka sayur gitu. Iya, makanya heran sih kenapa nggak suka sayur. Sayur kan enak banget ya. Wortel segala macam tuh enak gitu, sayur bayam segala macam. Nah sekarang yang perlu diperhatiin sebenarnya anak muda yang suka salah ketika dia tuh apa, Blieka? Yang suka salah itu kembali. Kadang yang suka salah kalau anak muda yang saya lihat sekarang kebanyakan itu tren dietnya tergantung ini apa namanya teman. Oh temennya diet dia udah ikut ya duduk ikut. Biar barengan biar tahu step-stepnya biar dia paham gitu. Contoh sederhana mungkin kita berdua sama-sama diet. Dia contoh ini. Contoh ya. Mungkin dia dietnya saya sedang diet tapi saya tidak makan ikan laut. Mungkin kita dietnya sama, saya diet tapi saya makan semuanya. Loh kok bisa beda? Oh kemungkinan mungkin dia alergi.
Mungkin. Kita tetap diet, tapi karena ada alergi, ada sedikit perbedaan di dietnya. Kalau zaman sekarang, kadang kita kebanyakan yang namanya body image. Body image. Okay. Kita menilai body kita itu sendiri. Depan kaca, aduh saya ini kok kayaknya gemuk ini. Ini kok gemuk banget. Gemuk banget. Ini gemuk banget. Saya ini harus gimana nih caranya? Padahal kita tidak bisa lihat secara visual. Oh, si A gemuk, si B kurus, enggak. Kita harus hitung yang namanya indeks massa tubuhnya. Oh, itu yang paling penting. Iya, indeks massa tubuhnya tingginya berapa, beratnya berapa, berapa skornya, cari pembandingnya. Baru kelihatan kita ini sehat apa enggak, kita ini kategori mana, normal atau gemuk, atau malah sudah obesitas. Oh, oke. Atau ada ataunya lagi. Apa itu? Pengen tahu. Kalau di rumah kayaknya kita semua deh punya meteran. Oke. Kita bisa ukur lingkar pinggang aja. Tapi di kosan kayaknya nggak ada deh. Nggak ada. Nggak bisa beli dong. Nggak ngaruh soalnya gitu. Kita ukur aja. Kalau misalnya pria, mungkin lebih dari 80 cm, udah hati-hati lampu kuning. Oke. 80 cm ya? Ya. Kalau wanita, mungkin 70 maksimalnya. Silakan dihitung di rumah. Di rumah, iya. Pakai meteran secara sederhana. Nanti kelihatan saya sudah di lampu kuning mana. Jangan kalau kayak lampu lalu lintas, jangan ke merah, harus turun ke hijau. Jangan kuningnya stay di sana. Kalau ke hijau berarti memang benar-benar harus pelan-pelan ya. Iya, bisa kenceng-kenceng juga dietnya. Diet tuh kalau diet seperti yang Beli bilang pertama sebenarnya sederhana. Yang susah perubahan kebiasaan. Mungkin. Benar itu. Contoh kita kebiasa makan malam. Pas diet, aduh, nggak boleh nih makan malam. Kita pasti nggak bisa tidur. Kenapa? Karena kita terbiasa malam tuh masuk makanan. Cuma ada tipsnya. Kalau kebiasaan kita kurang bagus, kita harus geser kebiasaan ini biar pola kita lebih bagus. Mungkin 1 minggu pertama mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus goalkan dulu, sesuaikan kebiasaan kita dengan diet yang kita mau. Tapi dietnya harus yang seimbang. Itu paling penting ya, seimbang. Gitu. Jangan sampai mendewakan 1-2 makanan. Ya. Nah, berarti kalau makan malam itu bikin gemuk, fakta atau mitos? Nah, kita ngomong fakta atau mitos nih. Jangan-jangan dia suka makan malam nih. Saya lumayan sering sih. Lumayan sering. Malam. Jadi nggak pengen diet makanya. Nggak pengen diet dia. Itu gimana? Makan malam. Kalau dari bidang yang Beli pahami, makan malam itu wajar aja. Minimal atau maksimalnya 2 jam sebelum tidur. Ya. Contoh, mungkin rata-rata kalau kita tidur normal jam 10 jam 11 lah. Berarti maksimalnya jam 8. Jam 8 kita udah kelar. Makanya perlu sekali perubahan kebiasaan yang 3 kali makan, pagi, siang, sorenya jalan. Oh, terus gimana kalau malam saya lapar? Mungkin saya pas kerja ada deadline dan bla bla bla. Bisa kok kita siapin buah. Kayak sekarang buah potong kan tanpa pengawet, aman, seratnya juga bagus. Jangan jualan buah lagi. Ya. Enggak ya. Nah, kalau soal minum air putih beneran itu bisa bikin kurus? Enggak juga. Wah, itu mitos berarti. Banyak minum bisa bikin kurus. Itu mitos. Banyak minum. Nah, kalau kita diet banyak minum, bukan banyak minum sih sebenarnya yang kurang bagus. Cukup minum harusnya. Artinya sebelum makan kita masuk 1 gelas dulu. Artinya di dalam itu cairan dulu masuk, baru makanan. Itu juga salah satu masuk dalam tips yang menjalani program diet. Mungkin itu membantu berarti ya untuk proses diet ya. Tapi bukan bikin kurus. Bukan bikin kurus. Ya. Membantu prosesnya. Enak kan? Itu salah satu tipnya kalau kita mau program diet kita bagus gitu ya. Nah, kalau nyemil berarti diganti sama nyemil yang lebih sehat. Lebih sehat bisa masuk buah tadi. Karena sekarang kembali anak muda jarang suka sayur, jarang suka buah. Nah, kalau misalnya makanan dengan label rendah lemak itu gimana? Itu benar-benar bisa meyakinkan kalau ini bisa ngebantu diet juga nih. Pasti lebih sehat nggak? Kalau kita atur porsinya, kita atur frekuensinya, silakan. Nah, kembali kita kadang remnya yang
kebablasan. Blong itu. Kita suka jenis makanan A yang rendah lemak, makannya kebanyakan. Oke. Aduh besok masuk ini lagi deh. Apalagi olahraga ya. Iya, sama aja. Sama aja. Berarti yang paling penting diet, ngatur pola makan, nutrisi juga harus seimbang dan olahraga juga. Betul. Itu yang paling. Kalau kita diet, ada 3 hal. Apa itu? Diet atau terapinya, kedua olahraga. Nah, olahraga kita ngomongnya juga kontinuitas sama rutinitas, bukan olahraga kalau ada waktu. Oke. Harus rutin dan harus sama jamnya, bener ya? Jamnya sih masih oke. Tapi usahakan dalam seminggu bisa masuk 3-4 kali. Durasinya minimal 30 menit, maksimalnya 1 jam. Oke. Jangan lama-lama ya. Jangan lama-lama, nggak ada efeknya. Habis makan olahraga muntah nanti. Terus mungkin yang ketiga yang beli sarankan, check up atau kontrol. Mungkin setahun sekali kita check up, nggak masalah. Untuk tahu, untuk pencegahan bagaimana kondisi kita setelah diet ya, dan sebelum diet. Betul. Karena kalau udah diet yang agak kurang tepat, kadang-kadang dia ke ginjal, ya, kayak ke lambung, usus juga gitu. Sama halnya seperti ini. Kalau kita diet, pola makan bagus, ininya bagus, mindset kita nggak bisa diatur, sama dengan bikin sakit juga. Iya. Asam lambungnya nanti. Kalau itu gini deh, gimana diet yang paling benar gitu? Paling benar gimana untuk anak muda? Diet dari bidang yang beli pahami, yang beli dalami, pertama diet tentu dengan porsi yang seimbang. Dalam artian ada karbo, ada protein, ada lemak, ada sayur dan buah. Itu seseimbang itu ya? Iya. Seimbang itu. Wah, kayaknya harus ada yang ngaturin soalnya. Wah, gini aja. Apa itu? Kita pakai piring. Kita pakai piring. Pakai piring. Piring yang mungkin dia yang biasa pakai dia makan, pakai piring. Jadi per lauk ini beda-beda piring gitu? Bukan. Satu piring kita bagi 2 dulu. 50%, 50%. 50%-nya kita usahakan masuk buah dan sayur. Kan sisa lagi 50%-nya ya. Setengah lagi 50%-nya bagi 2 lagi. Satunya masuk karbo. Nah, beli bilang karbo berarti tidak mesti nasi. Sumber karbo banyak. Banyak ya. Oke. Sisanya baru lauk. Bisa kedelai ya, bukan protein itu ya. Protein. Kalau karbohidrat berarti ubi. Ya, jagung. Iya, kentang. Itu boleh masuk karbo. 25%-nya baru masuk lauk tadi. Nah, kita sekarang pilihin lauknya apa? Kita usahakan cari yang segar, aman. Udah aman. Udah. Jadi intinya kalau mau diet itu juga uang harus ada juga. Karena nih dana juga harus mumpuni sih untuk diet kayaknya ya. Karena buah-buahan karena nggak murah, kecuali kalau punya punya kebun sendiri. Beda cerita ya. Oke, ini sebenarnya seru banget ya kalau kita bahas diet ya. Mungkin kita akan lanjutkan di sesi yang lain gitu ya. Mungkin on air bareng bisa kan beli kayak nanti mungkin ya kalau ada yang lagi viral segala macam kita undang lagi gitu ya. Atau sahabat kreatif bisa ikutan komen, like dan juga share ke teman-teman untuk tahu ini seberapa penting untuk anak muda. Kita akan tekankan terus soal apapun yang memang dibutuhkan oleh sahabat kreatif ya. Dan yang penting sih kalau diambil dari diskusi kita hari ini ya, jadi keterbukaan akan informasi itu penting banget sebenarnya. Betul. Cuman yang namanya kedewasaan dalam mengelola informasi jauh lebih penting gitu, supaya bisa yang namanya diet ya benar-benar diet yang sesuai dengan yang diinginkan gitu, dan nggak salah jadi bumerang gitu ya. Ini udah pengen diet, alhasil lemes, sakit dan berhari-hari rehatnya gitu. Kacau dah. Oke ya sahabat kreatif, ingat jangan lupa selalu kunjungin channel kita di RRI Singaraja untuk podcast dan banyak konten lainnya ya. Sampai ketemu lagi di segmen berikutnya. Ciao.